dulu ketika kecil itu saya pernah ngaji dan saya menemukan salah satu ayat yang mengatakan bahwa sesungguhnya di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan. Inilah yang mendorong saya, dan ternyata setelah saya belajar tentang bimbingan konseling, tentang psikologi, itu merupakan afirmasi positif yang mendorong kita untuk berbuat lebih baik dan untuk berharap bahwa selalu ada solusi terhadap permasalahan. Kita tahu bahwa rata-rata yang kuliah di IKIP, saya kebetulan dari IKIP Surabaya, dari golongan menengah ke bawah. Saya pun demikian, dari 6 bersaudara, saya yang ngotot untuk kuliah. Waktu itu ketika lulus SPG, saya matur ke bapak saya untuk melanjutkan. Nah, ternyata bapak saya mengatakan cukup jadi guru saja, guru SD saja. Nah, kemudian saya konsultasi ke kakak saya mendorong untuk tetap lanjut. Akhirnya tanpa izin bapak, saya beli formulir di IKIP Surabaya untuk masuk. Alhamdulillah diterima. Tentu di tahun-tahun pertama, ketika setelah diterima itu, saya baru memberitahu ke bapak saya, Pak, saya diterima kuliah di IKIP Surabaya. Waktu itu bapak saya juga kaget loh. Terus biayanya seperti apa? Sementara bapak saya waktu itu sudah pensiun, dan dengan jumlah keluarga yang cukup banyak, waktu itu ada 17 yang harus dihidupi. Bahkan di awal-awal ketika daftar itu, karena kami tidak punya tabungan yang memang sejak awal untuk daftar, ada 3 kambing yang harus kami jual untuk bayar SPP waktu itu. Itu salah satu pengalaman yang juga sampai sekarang mesti saya ingat, itu adalah ketika sebagai mahasiswa itu uang itu tinggal 5.000, kemudian itu untuk harus hidup sebulan. Saya bilang gimana ya gitu ya. Tentu ya saya berdoa, dan alhamdulillah setelah mengamalkan doa itu dapat tawaran, jadi diajak oleh dosen untuk mengadakan penelitian, dan alhamdulillah itu ada tambahan dana. Dan alhamdulillah setelah berjalan perkuliahan, saya dapat beasiswa. Ada 2 beasiswa yang saya dapat, yaitu ada beasiswa Super Semar, itu yang sampai lulus. Kemudian ada juga beasiswa dari yayasan, dan itu yang juga mendorong saya bisa lulus S1. Setelah lulus S1 itu ada rekrutmen dosen di IKIP Surabaya, dan alhamdulillah kami diterima. Tentu ayah saya juga bangga karena dulu ketika dia hanya menginginkan anaknya menjadi guru SD, alhamdulillah bisa menjadi dosen. Itu kebanggaan yang luar biasa. Saya bisa S2 di UGM, kemudian bisa juga S3 di UM dan meraih guru besar. Dan itu satu-satunya di keluarga saya yang bisa meraih sebagai guru besar. Ya, tentu saya merasa yang pertama bersyukur pada Allah, karena tanpa petunjuknya, tanpa takdir yang diberikan Allah kepada saya tidak mungkin bisa mencapai sampai guru besar. Kita harus selalu punya harapan, punya asa, dan untuk mewujudkan harapan itu penuh harus dengan perjuangan.